Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Ariandi. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 2401701119. Saya ingin mempresentasikan makalah tugas kewarganegaraan yang berjudul Pentingnya Toleransi Antarumat Beragama dalam Memperkuat Persatuan Bangsa. Presentasi ini akan membahas secara mendalam pentingnya toleransi antarumat beragama sebagai fondasi persatuan bangsa di Indonesia. Kami akan mengulas nilai-nilai dasar toleransi, bagaimana praktik toleransi diterapkan di lingkungan kampus, tantangan yang dihadapi, serta kontribusi mahasiswa dalam memperkuat semangat persatuan melalui sikap toleran. Oh iya, makalah ini juga disusun oleh teman-teman saya, yaitu ada Farisa Nura dengan NIM 2401702227, dan juga satu lagi ada Ahmad Nabil Rafli Nasution 240170 yang berasal dari Prodi Teknik Informatika juga, sama seperti saya. Pendahuluan, fondasi toleransi di Indonesia. Indonesia dengan kekayaan keberagaman agama, budaya, dan bahasa membutuhkan toleransi sebagai pilar fundamental. Toleransi bukan sekedar penerimaan, melainkan penghargaan dan empati terhadap keyakinan lain, sejalan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki peran krusial dalam menyebarluaskan nilai-nilai ini, terutama di lingkungan kampus yang mencerminkan minlatur masyarakat. Tugas ini menggali praktik toleransi di kampus dan kontribusi terhadap persatuan bangsa berdasarkan studi literatur dan survei daring. Tujuannya adalah memahami makna toleransi, menumbuhkan sikap saling menghargai, dan melatih mahasiswa menjadi agen perdamaian. Fondasinya yaitu yang pertama adalah memahami makna toleransi, yaitu mempelajari toleransi sebagai nilai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu menumbuhkan sikap saling menghargai, mendorong penghormatan terhadap perbedaan agama, budaya, dan keyakinan. Yang ketiga, melatih agen perdamaian, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi agen perdamaian di lingkungan sekitar. Studi literatur. Pilar toleransi beragama. Toleransi antar umat beragama adalah pilar penting dalam menjaga keharmonisan sosial, lebih dari sekedar menerima perbedaan. Toleransi melibatkan sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Studi literatur ini menyoroti bagaimana perspektif mendukung pentingnya toleransi dalam masyarakat multikultural. Muklis pada tahun 2017 juga menjelaskan toleransi merupakan bagian dari ajaran agama yang menekankan nilai-nilai kasih sayang, perdamaian, dan penghormatan terhadap sesama manusia. Kunjanigrat pada tahun 2004 juga menjelaskan konflik kultural sering terjadi karena rendahnya pendidikan multikultural dan kurangnya komunikasi yang sehat. UNESCO pada 2005 juga menjelaskan toleransi harus dibangun melalui proses edukasi sejak dini dan merupakan tindakan aktif dalam memperjuangkan hak yang sama untuk semua orang tanpa diskriminasi. Pribadi, tanggung jawab mahasiswa. Memahami literatur tentang toleransi telah membuka mata saya akan urgensi masalah ini. Perbedaan dalam masyarakat kita sangat beragam, dan jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat memicu konflik yang merusak persatuan bangsa. Sebagai mahasiswa dan bagian dari generasi muda, saya menyadari tanggung jawab moral untuk menumbuhkan budaya saling menghormati di lingkungan saya. Sekecil apapun itu, saya percaya bahwa pendidikan dan dialog terbuka adalah kunci untuk memperkuat nilai-nilai toleransi demi keutuhan NKRI. Refleksi ini memperkuat komitmen saya untuk terlibat dalam mempromosikan perdamaian dan kerukunan di tengah keberagaman. Tanggung jawab moral. Sebagai mahasiswa, saya merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menimbulkan budaya saling menghormati di lingkungan saya. Pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah kunci untuk memperkuat nilai-nilai toleransi dan mencegah konflik. Dialog terbuka. Pentingnya dialog terbuka mendorong dapat membantu menjembatani perbedaan dan membangun pemahaman.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Nabil Rafli Nasution dengan NIM 240170177. Analisis hasil survei toleransi di kampus. Survei daring menggunakan Google Form disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan kampus Universitas Malikul Saleh untuk memahami persepsi mereka tentang toleransi antar umat beragama. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa percaya toleransi di Indonesia sudah baik, namun peran pemerintah sangat diperlukan. Penting juga untuk meningkatkan komunikasi dan interaktif positif antar mahasiswa dan berbagai latar belakang agama. Walaupun toleransi sudah berjalan cukup baik, masih dibutuhkan pendekatan baru yang lebih kreatif dan efektif untuk memperkuat semangat inklusivitas di kalangan mahasiswa. Misalnya program pertukaran lintas UKM keagamaan, pelatihan keberagaman, atau dialog lintas iman rutin yang difasilitasi oleh kampus. Catatan penting, ruang diskusi dan kebijakan kampus. Walaupun toleransi sudah berjalan cukup baik di lingkungan kampus, masih dibutuhkan pendekatan baru yang lebih kreatif dan efektif untuk memperkuat semangat inklusivitas di kalangan mahasiswa. Program pertukaran lintas UKM keagamaan, pelatihan keberagaman, dan atau dialog lintas iman rutin yang difasilitasi oleh kampus dapat menjadi langkah awal yang signifikan. Selain itu, penting bagi kampus untuk tidak hanya memberikan ruang diskusi, tetapi juga menindaklanjuti hasil diskusi ke dalam kebijakan internal. Ini bisa berupa integrasi kurikulum berbasis multikultural atau penguatan kode etik toleransi yang jelas dan implementatif. Memastikan nilai ini mengakar kuat dalam kehidupan kampus sehari-hari. Kurikulum multikultural, integrasi nilai-nilai toleransi ke dalam kurikulum pembelajaran. Kode etik toleransi, penguatan aturan yang mendukung sikap saling menghargai. Program pertukaran lintas UKM, mendorong interaksi dan pemahaman antar kelompok keagamaan. Aksi sosial kampanye, toleransi itu kuat, bukan lemah. Bagian dari kampanye untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama, kami merancang poster edukatif berjudul "Toleransi itu kuat, bukan lemah". Poster ini didesain dengan visual yang menarik dan pesan positif tentang hidup rukun dalam keberagaman agama, menampilkan kutipan inspiratif. Poster ditempatkan di titik strategis seperti papan pengumuman, fakultas, area ibadah, dan ruang tunggu belajar. Dampak dari kampanye ini sangat positif. Mahasiswa banyak membaca dan menyebarkan poster di sosial media. Dosen mengapresiasi inisiatif dan poster memicu diskusi spontan tentang pentingnya saling menghormati. Aksi sederhana ini membuktikan bahwa pesan toleransi yang dikemas visual dapat efektif membangun perdamaian. Desain poster, rancang poster dengan pesan positif dan desain yang menarik. Penempatan strategis, pasang poster di lokasi-lokasi penting di kampus. Evaluasi dampak, amati respons dan diskusi yang muncul dari kampanye. Saya Faris Anura dengan NIM 240170227 akan melanjutkan presentasi bab kesimpulan. Dari keseluruhan kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kampus merupakan tempat yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi. Interaksi lintas agama di kampus cenderung positif, menunjukkan adanya dasar yang kuat untuk pengembangan lebih lanjut. Namun, tetap dibutuhkan edukasi yang kuat agar nilai toleransi tetap mengakar. Aksi sederhana seperti kampanye sosial yang kami lakukan terbukti efektif dalam menyebarkan nilai kebangsaan dan memicu kesadaran kolektif. Ini menunjukkan bahwa dengan inisiatif kecil namun terencana, dampak besar dapat dicapai dengan membentuk lingkungan kampus yang lebih inklusif dan harmonis. Kemudian, bab rekomendasi. Untuk memperkuat toleransi dan inklusivitas di lingkungan kampus, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Seperti yang pertama, ruang dialog lintas agama adalah menyediakan fasilitas forum dan seminar untuk pertukaran pandangan agama. Kemudian ada integrasi kurikulum, sematan nilai toleransi dalam pembelajaran dan kurikulum kewarganegaraan.
Kemudian ada lagi keterlibatan mahasiswa dengan melibatkan mahasiswa aktif dalam program moderasi beragama dan kebinekaan. Kemudian yang terakhir, bab terakhir adalah ringkasan laporan akhir. Laporan ini mengulas pentingnya toleransi antar umat beragama dalam konteks masyarakat kampus sebagai penerapan nilai kebangsaan. Proses pengerjaan meliputi studi literatur, kesimpulan, aksi sosial, survei online, dan studi literatur. Kesimpulan menunjukkan bahwa kampus adalah tempat strategis untuk menanamkan toleransi dengan interaksi lintas agama yang positif, namun perlu penguatan edukasi. Rekomendasi meliputi penyediaan ruang dialog lintas iman juga, integrasi nilai toleransi dalam kurikulum, dan kelibatan mahasiswa aktif dalam mengikuti program modernisasi. Hanya ini yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.